Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah, a'azzakumullah jami'an. Nuwasil insyaallah darsana wa qira'atana ala kitab Thamratul Ilmi Al-Amal. Insyaallah malam ini kita akan melanjutkan majelis kita yang sudah agak lama kita vakum, qadarullah wa ma syafa'al, dikarenakan ada satu dan lain hal ya. Dan kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memudahkan kita untuk kembali mengkaji risalah yang sangat ringkas. Ya, anak katakan ini risalah yang sangat ringkas, yang sangat tipis, yang sangat singkat. Akan tetapi ketika kita memahaminya dengan baik, kita pasang baik-baik hati kita di dalam mengkajinya, insya Allah risalah yang ringkas inilah yang akan bisa merubah kehidupan kita. Ya, risalah yang ringkas inilah yang akan bisa merubah kehidupan antum semua. Ya, merubah bagaimana kebiasaan kita. Ya, merubah bagaimana keadaan kita. Ini tentang bagaimana kita bisa beramal dengan ilmu yang kita pelajari. Karena kalau cuma sekadar belajar, apalagi hanya sekadar antum mendalami ilmu alat tanpa antum mempelajari tazkiyatun nafas, ini akan mengeraskan hati antum secara tidak langsung, sadar ataupun tidak sadar. Dan maka betapa pentingnya kita mengingatkan terus diri kita akan pentingnya daripada tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa. Ya. Karena sebagaimana yang selalu kita ulang-ulang, seberapa banyak ilmu yang kita telah dapati, ya, seberapa banyak ilmu yang telah kita dapati, seberapa banyak ilmu yang kita telah pelajari, seberapa banyak ilmu yang telah kita pahami, ya, seberapa banyak kitab yang kita telah tamatkan dan yang kita bisa ajarkan, hal tersebut, ya, anak katakan tidak akan bermanfaat kalau tidak berefek pada diri kita sendiri, kalau tidak berdampak baik pada diri kita sendiri, kalau tidak membuahkan amalan soleh. Emang ada orang yang ilmunya banyak, orang yang dia belajarnya banyak dan dia mengajarnya banyak, tapi amalannya nggak ada. Ada nggak? Ada, ada. Makanya Nabi SAW memperingati hal itu semua. Allah Azza wa Jalla memperingati hal itu juga di dalam Al-Quranul Karim. Ya, banyak ayat Allah sebutkan, banyak hadis Nabi sebutkan, dan para ulama juga menjelaskan ilmu itu terbagi dua. Ya, makanya kita apa? Jangan sampai menjadi golongan yang demikian. Jangan sampai kita masuk daripada golongan yang demikian. Hatta kita sudah LC, ya, kalau ilmu tersebut tidak bisa bermanfaat untuk diri kita, tidak bisa membuat kita takut kepada Allah, tidak bisa membuat kita untuk beramal soleh, tidak bisa membuat kita, ya, untuk senantiasa memperbaiki diri kita sendiri, nggak manfaat sedikit pun ilmu yang kita pelajari. Makanya yang kita sering ulang-ulang, sebagaimana perkataan Al-Imam Syafi'i, laisal ilmu ma hafid. Ilmu itu bukan hanya sekedar yang dihafal. Wa innamal ilm ma nafa', tapi ilmu itu yang bermanfaat. Jadi percuma ilmu antum banyak tapi tidak manfaat, percuma.
Percuma kitab antum banyak antum selesaikan tapi tidak membuat antum merubah diri antum. Percuma. Selalu lalai kehidupan antum, percuma. Anak katakan, tidak ada manfaatnya sedikit pun ilmu itu. Tidak akan bisa nolong antum sedikit pun. Yang ada hanya bisa memberatkan diri antum nanti di hadapan Allah. Makanya bagaimana bisanya caranya? Kita belajar tazkiyatun nafs. Lebih baik ilmu antum sedikit tapi manfaat daripada ilmu banyak-banyak tidak ada manfaat. Ya, barakallahu. Dan jangan kita tertipu dengan banyaknya teori yang kita pahami, dengan kitab yang telah kita bisa pelajari. Jangan kita tertipu. Itu bukan tujuan. Ya, ilmu ikhwani fillah yang antum dapatkan, yang antum hafalkan, yang antum kaji, yang antum pahami, yang antum ya selalu ulang-ulang, itu bukan tujuan, bukan goyah, itu hanya wasilah. Goyahnya adalah apa? Al-amal, beramal. Itu mengamalkan ilmu. Jadi bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu, bisa terdorong untuk kita beramal dengan ilmu yang kita miliki. Belajar kitab-kitab yang sifatnya kayak gini. Thamratul ilmu amal, asyraqa'id fi tazkiyatun nafs, asyraqa'id fi istiqamah, min wasaya salaf lisyabab dan yang semisalnya. Bawa'ithul khalas minadz dzunub dan semisalnya. Itu penting kita pelajari walaupun sepekan sekali, setidaknya bisa memperingatkan kelalaian jiwa kita. Karena jiwa itu harus perlu selalu diingatkan, ya. Perlu selalu diingatkan jiwa itu. Ya, walaupun antum ini kita udah banyak yang kita tahu pentingnya jiwa, pentingnya untuk taubat, pentingnya hati, tapi kalau umpamanya tidak ada yang ingatkan, lalai-lalai juga. Makanya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya Allah berfirman, wa dzakir, wahai Muhammad, berilah peringatan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Karena peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Sekarang pertanyaannya, Nabi itu sebelum turunnya ayat ini sudah memberikan peringatan atau belum? Sudah. Maka fi'il amr di sini maknanya apa? Al-istimrar ala dzalik. Selalu senantiasa ya berada di perbuatan demikian. Maksudnya wa dzakir wastamir ala hadza ala tadzkir. Terus berada ya selalu memperingati manusia. Karena peringatan itu manfaat untuk orang beriman. Jadi itu alhamdulillah. Makanya ini penting untuk kita kaji. Karena aku itu penting. Tanpa kita merendahkan dan menganggap remeh ilmu yang lainnya juga sangat penting. Ya, apalagi antum calon dai. Aib bagi antum tidak paham ilmu yang kita pelajari sehari-hari. Tapi juga aib bagi antum paham ilmu yang kita pelajari sehari-hari, tapi ilmu tersebut sudah menggiring antum untuk menjadi baik. Ya, lebih aib lagi. Allahul musta'an. Kita lanjut ya. Al-amru tsani, perkara yang kedua. Ya, perkara yang kedua. Dari apa nih kemarin? Kita udah sebulan ini. Tentang ini ya, syahid dan dalail yang menunjukkan apa? Konsekuensi seorang belajar ilmu adalah apa? Mengamalkannya. Lihat. Perkara yang kedua. Al-abdu, seorang hamba, mas'ulun an ilmihi madza amila bih. Dia akan ditanya dan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla tentang ilmunya. Apa yang telah dia amalkan dari ilmu yang telah dia pelajari. Jadi nanti yang nanya ikhwani fillah Allah, bukan lagi ustaz. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam akhbara bi anna an-nasa yaumal qiyamah yus'aluna 'anil ilmi alladhi hassaluh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang apa?
yaitu para manusia di hari kiamat nanti akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang ilmu yang telah dia dapatkan, tentang ilmu yang telah dia pahami, ilmu yang telah sampai kepadanya. Madza amilu bi, apa yang telah dia amalkan dengan ilmu tersebut. Kama jaa fi hadis Abi Barzah al-Aslami, sebagaimana yang telah datang dalam hadis Abu Barzah al-Aslami radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'in. Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti sampai ditanya tentang 4 perkara. Wa dzakara minha alaihi salatu wasalam an ilmihi madza amila bih. Dan Nabi SAW menyebutkan di antara 4 perkara itu tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan dari ilmu tersebut. Jadi ikhwani fillah, antum nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla nggak akan bisa kabur. Ini kaki antum nggak akan bisa bergeser sampai antum ditanya dan bisa menjawab pertanyaan yang Allah tanyakan kepada antum. Ini yang nanya Allah, bukan lagi ustaz. Yang nanya Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi, pencipta antum, pencipta kita semua, yang memerintahkan kita semua ketika di dunia. Yang nanya Allah. Kalau yang nanya ustaz, kita masih bisa ngelak. Kalau yang nanya ustaz, kita masih bisa bohong. Kalau yang nanya ustaz, kita masih berani untuk bohong. Karena lisan kita masih bisa untuk berbicara. Tapi yang nanti yang akan bertanya Allah Azza wa Jalla, ini kaki kita nggak akan bisa bergeser. Jangan harap antum bisa melarikan diri dari pertanyaan yang Allah berikan kepada antum, dari pertanyaan yang Allah berikan kepada kita. Kita udah tahu tentang keutamaan ini, udah diamalkan belum? Kita udah tahu tentang wajibnya belajar, udah belajar belum? Kita tahu tentang gak bolehnya dusta, kita udah dusta, kita dusta atau enggak? Kita tahu tentang wajibnya untuk mengamalkan ilmu, udah diamalkan belum? Kita tahu tentang ini, tahu, Allah akan tanya semuanya. Apa yang telah kita lakukan, apa saja yang telah kita amalkan dari ilmu kita. Dan antum gak akan bisa mengelak. Karena pada saat itu yang menjawab bukan lisan-lisan kita, bukan mulut kita. Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu, kata Allah, aku tutup bagi mereka lisan-lisan mereka. Dikunci sama Allah Azza wa Jalla lisan kita yang selalu berdusta ketika mendapatkan pertanyaan. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara pada saat itu adalah tangan-tangan kita. Ini tangan akan bersaksi. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki mereka akan mempersaksikan terhadap apa yang telah mereka lakukan. Dia lari kemana, dia jalan kemana, apa maksiat yang telah dilakukan oleh tangan, apa maksiat yang telah dilakukan oleh kaki. Nah, itu akan menjawab. Akan menjawab itu, Pak. Ya, mungkin kalau sekarang kita ditanya, kita bisa bohong. Tidak akan bisa bohong. Ya, tidak akan bisa berbohong. Dan Allah juga berfirman dalam surat yang lainnya, hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Ketika mereka sampai kepada nerakanya Allah Azza wa Jalla,
sampai masuk nerakanya Allah Azza wa Jalla, syahida alaihim sam'uhum, maka pendengaran mereka akan bersaksi atas mereka. Wa absaruhum, dan penglihatan mereka akan bersaksi atas mereka. Wa juluduhum bima kanu ya'malun, dan kulit-kulit mereka akan bersaksi atas mereka terhadap apa yang telah mereka amalkan. Jadi sekarang kita tidak tahu Ustadz apa yang kita lakukan, tidak tahu orang apa yang kita lakukan. Tapi ingat, antum bermaksiat, kita bermaksiat, ada tangan kita yang akan bersaksi. Kita bermaksiat, ada kaki kita yang akan bersaksi. Kita bermaksiat, ada pendengaran kita, ada penglihatan kita, dan ada kulit kita yang nanti akan bersaksi terhadap apa yang kita telah amalkan. Dan mereka komentar, berkata kepada persaksian tersebut. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kok kamu malah mensaksikan atas aku? Kenapa kamu mengadu kepada Allah Azza wa Jalla terhadap apa yang telah aku lakukan dari maksiat? Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Maka kulit itu berkata, yang berbicara itu bukan saya, tapi saya dibuat bicara oleh Allah Azza wa Jalla. Yang mana Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha mampu untuk membuat segala sesuatu berbicara. Ya, maka mereka berbicara. Wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilaihi turja'un. Maka ini harus kita perhitungkan dari sekarang ya antum. Kita semua buat apa ilmu kita di pesantren? Kalau kita masih suka diam-diam ngapain, kalau kita masih suka sering lalai, ya, kalau kita masih sering main doang kerjaannya, maksiat terus, ya, nipu ustadznya misal gitu ya, contoh aja itu, dan yang semisal, ya, nanti akan ditanya, hati-hati. Walihada jaa Nabi Darda radhiyallahu anhu annahu qala, oleh karenanya datang dari hadis sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, innama akhsha yaumal qiyamah an yunadiyani, harusnya an yunadiyani ya, tapi di sini an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiq fayaqulu ya Uwaimir madza amilta fima alimta. Ya Allah, apa kata Abu Darda? Sesungguhnya yang saya paling takutkan nanti di hari kiamat, Allah Azza wa Jalla memanggil saya. Allah Azza wa Jalla memerintahkan saya untuk datang ke hadapannya. Dipanggil saya di hadapan khalayak ramai, di hadapan makhluk-makhluk yang ada, yang dikumpulkan dari Nabi Adam sampai akhir zaman. Fayaqulu, kemudian Allah berkata, ya Uwaimir, wahai Uwaimir, madza amilta fi ma'alimta, kamu udah beramal apa terhadap apa yang kamu lakukan? Dia berkata, ini Abu Darda ya, memikirkan hal tersebut. Kita kan udah pernah terbesit dalam hati kita apa? Untuk memikirkan daripada kejadian akan datang di hari kiamat. Yang penting kita main aja. Belajar hanya formalitas, bukan. Belajar itu bukan formalitas. Belajar yang penting saya mendapatkan ijazah pernah di pesantren. Bukan. Belajar saya tuh yang penting apa? Yang penting saya lulusan mahat ini, mahat itu.
Ya. Hatta walaupun antum lulusan kampus ternama di dunia ini yang bicara tentang agama, ya, antum mampu untuk mengisi seluruh ujian yang ada di kampus tersebut, dan antum mampu untuk munaqasyah dengan para dosen-dosen yang sangat mutafamin, ya, sangat dalam ilmunya. Kalau antum tidak mengamalkan ilmu yang antum dapatkan, tidak akan bisa jawab antum pertanyaan itu. Tidak akan antum bisa jawab sebagaimana antum menjawab soal yang diajukan di ujian. Karena ini bukan ujian. Ini bukan soal bagaimana kita memahami pertanyaan, bukan. Ini bukan soal bagaimana kita itu bisa mengerti jawaban yang ditanya, bukan. Tapi ini soal bagaimana kita, ya, mengamalkan apa yang ditanya, ya, mengamalkan apa yang ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi pertanyaan ini dijawabnya ini dengan apa? Dengan amalan, bukan dengan teori. Teori mah gampang. Teori mah apa? Gampang. Karena antum ujian aja usul fikih dari 1 sampai akhir, kalau disuruh persiapkan, gampang kan? Susah kan? Itu aja susah. Dan pikir gampang, ya. Itu aja susah, apalagi nanti. Belum huru-hara ahli kiamat, ya. Belum dosa kita. Ini pikirkan ya. Ini kita di dunia tuh nggak main-main, ya. Bukan antum senang-senang, enggak. Wa hadza khatbun jasimun wa haulun 'azimun wa maqamun khatirun. Dan ini adalah khatbun jasim, seruan atau panggilan yang sangat besar. Wa haulun 'azim, peristiwa yang sangat mengerikan. Wa maqamun khatirun, dan situasi yang sangat berbahaya. Karena bahagia atau tidak bahagianya antum itu ditentukan dengan jawaban daripada pertanyaan yang diajukan oleh antum nanti, oleh Allah Azza wa Jalla kepada antum. Sebagaimana antum bahagia atau tidaknya antum mendapatkan nilai ujian, ya bagaimana antum bisa menjawab. Kalau dapat nilai bagus bahagia nggak? Dapat nilai jelek bahagia juga, Ustaz. Qanaah. Allahul musta'an. Allahu akbar. Ada yang kayak gitu nggak? Ada, silahkan sok, nggak apa-apa, ya, di dunia. Tapi di akhirat nggak laku qanaah, ya. Antum akan menyesalinya. Ingat ya, antum akan menyesalinya. Kita akan menyesalinya semuanya. Waktu yang kita buang, waktu yang kita main, kalau malam keliling Tanah Grobek, ngapain Ikhwan malam-malam keliling Tanah Grobek? Atau mau joget nyanyi bersama apa namanya yang bawa sound system itu ya Allah, jangan diikuti. Justru adanya peristiwa-peristiwa demikian, peristiwa-peristiwa di apa namanya pinggir sungai Kandilo itu, ketawa itu untuk peringatan kita, ya, untuk peringatan kita apa? Agar kita bersyukur kepada Allah, kita dibebaskan dari keadaan demikian, kita dibebaskan dari maksiat-maksiat yang demikian, yang bisa merugikan kita nanti hari kiamat. Antum gak dibebaskan malah pengen ikut. Allah. Ya, ada faedahnya keliling Tanah Grobek, ya Allah. Tidur, Ikhwan, tidur. Besok bangun subuh biar gak ngantuk, ya. Sebagian Ikhwan apa? Tidur habis subuh, sengaja di tempat akhwat baca Quran, megangin Quran, iya. Quran di mana, mata di mana.
Antum sekarang bisa tawa ya kan? Di hari kiamat nggak akan antum tawa, ya. Puas-puaskan antum tawa sekarang. Sebelum antum menyesal, ya. Jadi kedepannya. Jadi maksudnya ini kesempatan, fursah. Ya, hikmahnya itu ada gituan tuh ya antum bersyukur, bukan antum meledekin. Udah boleh ngeledekin dosa ya kan? Udah boleh ngeledekin dosa. Maksudnya udah boleh ledekin. Karena nanti antum takutnya apa? Mendapatkan ya terjerumus, mendapatkan musibah yang sama. Ya dan billah. Fakullu ilmin hassalahu al-'abdu yus'alu anhu yaumal qiyamah. Maka setiap ilmu yang didapatkan oleh seorang hamba, nanti Allah Azza wa Jalla akan memintakan pertanggungjawaban tentang hal tersebut pada hari kiamat nanti. Madza 'amilta fi ma 'alimta? Apa yang telah kamu amalkan terhadap yang telah kamu ketahui. Jadi sekarang apa hukumnya buang-buang waktu terus kayak gitu? Apa hukum? Haram, haram. Tuh, kata Agung apa? Haram. Apa hukumnya Rashid? Hah? Mbah. Terus buang-buang waktu tiap hari. Apa hukum? Main gitu. Haram. Kata Rashid haram. Kalau kata antum dulu? Haram. Kalau kata antum Zaki? Haram. Kata antum apa Rafka? Haram, haram. Kalau kata antum gimana Hanif? Tahu nggak berarti? Tahu. Antum nggak usah nanya, antum udah mengamalkan dulu. Nanti antum akan ditanya. Kita semua akan ditanya. Ya, kita semua akan ditanya. Apa aja yang telah kita amal. Teorinya simpel yang kita pelajari sekarang, tapi prakteknya nanti, naudzubillah, ya dan billah, ya semoga kita dimudahkan untuk apa? Menjawabnya. Ini udah ya. Lanjut. Li'anna maqsudal ilmi al-amalu. Karena tujuan dipelajarinya ilmu itu untuk diamalkan. Bukan untuk berbangga-bangga. Oh, saya udah dapat gelar Ustaz. Apa? LC. Ya. Saya dapat gelar Ustaz. Apa? BA. Saya udah dapat gelar Ustaz. SPD. SE. SH. Saya dapat gelar Ustaz. Apa? AM. Nama? Alumni Mahat Ilmi. Saya dapat gelar Ustaz. Ya. LB gitu, atau LC, lulusan apa, lulusan Cipondo. Cipondo sudah keterima. Saya dapat gelar Ustaz. Enggak ada. Ya. Itu bukan gelar tuh didapatkan tuh bukan untuk berbangga-bangga, bukan untuk berbangga-bangga. Percuma kalau hasilnya nihil. Ya. Ilmu tuh buat diamalkan, buat diamalkan. Jadi tujuan belajar ilmu bukan supaya antum bisa duduk di sini nih, kawan. Ya. Duduk di sini mah gampang. Ya. Serius, bukan antum biar bisa ngisi di masjid bukan. Ya. Bukan antum bisa ngisi di podium mimbar khutbah Jumat, bukan. Itu bukan tujuan belajar ilmu. Tujuan belajar ilmu itu antum amalkan untuk diri antum sendiri. Antum amalkan, kita amalkan untuk kita sendiri. Itu tujuan utamanya. Kalau udah terhasilkan, dakwahkan baru. Dan dakwah itu adalah inti dari amalan juga. Tapi yang paling pertama apa? Amalkan dulu, baru kedua dakwahkan. Karena dakwah dari inti mengamalkan ilmu itu sendiri. Itu kayak gitu, belajar, amalkan, baru dakwahkan. Bukan tujuannya supaya apa? Dapat gelar ustadz. Gelar ustadz mah gampang. Antum tiap hari di masjid aja, ya. Dapat gelar insya Allah Pak Yai, Ustadz, Gus.
Bib dapat insyaallah. Antum belajar sedikit, antum apalagi punya retorika yang bagus, antum khutbah sekali itu khutbahnya bagus, harus dipanggil terus. Udah jadi ustaz itu. Gampang ya gelar ustaz. Tapi yang susah itu apa? Yang susah itu mendidik diri kita supaya kita tuh apa? Betul-betul memiliki cahaya ilmu yang kita pelajari. Betul-betul tuh ada cerminan ilmu yang ada diri kita nih, pada diri kita. Itu yang susah. Makanya sekarang tuh bagaimana bisanya? Ya, jangan kita percuma ngaji selama ini tapi tidak ada perubahan pada diri kita. Jangan. Bahaya. Itu tanda-tanda enggak manfaat ilmu. Oleh hadza yus'al kullu insanin an ilmihi alladhi yata'allam. Oleh karenanya setiap manusia nanti akan ditanya tentang ilmu yang telah dia pelajari. Ilahuna walhamdulillah rabbil alamin.